para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati, bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kelesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prajna paramita. halaman 68 titik-titik kita isi dengan nama almarhum. Kita baca bahasa Indonesianya. Marilah Bapak Ibu, kebajikan dari membaca doa, membaca sutra ini dilimpahkan untuk almarhum. Kita baca bersama-sama 68. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Jojo Dusun. Semoga dengan bantuan kekuatan belas asih Beri Ratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik, tidak kilesa almarhum, bebas dari penderitaan sudah lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tamparan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Dibuka halaman B dan C, halaman awal. B, lembaran depan, B dan C. Ada di situ, ada B dan C. Yang sudah ketemu? Ya. Kita kembali akan bersama-sama nenfok memohon kembali kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Apabila saat ini almarhum belum terlahir di alam surga Sukawati, dengan kekuatan keyakinan, kekuatan kebajikan yang dimiliki beliau, Buddha Amitabha segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan nempok untuk mengiringi doa kelahiran kembali dan juga doa salam cinta kasih Amitabha. Nanti Bapak Ibu, khususnya keluarga, mengikuti pembaca bahasa Indonesianya B dan C ya. Sebelumnya marilah kita nempok dengan penuh penghayatan. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo seperti baru berlalu. Namo Amitabha. Lepas dari dunia fana, Namo Amitabha. Namo Amitabha. terpujilah Amitabha Buddha. Namo Amitabha. Terpujilah Amitabha Buddha. Namo Amitabha.
Salam cinta kasih Amitabha Namo Amitabha. Namo Salam cinta kasih Amitabha Buddha untuk Namo semoga engkau Namo dapat terlahir di surga Sukawati. Namo Surga Sukawati. Namo Namo Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama kembali mengulang sabda-sabda Buddha untuk mendoakan dan memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera bisa menerima perpisahan kematian dari salah satu anggota keluarga. Tibalah saatnya kembali keluarga akan menerima pesan moral Sang Buddha, nasihat Sang Buddha yang menjelaskan tentang kematian berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur. Demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Keluarga besar almarhum Bapak Josio Sun yang saya hormati, pertama-tama kami mewakili Wihara Budayana Surabaya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pernah satu ketika Sang Buddha memberikan sebuah ajaran yang wajib kita dengar bersama-sama karena ada kaitannya dengan sukses di dunia dan sukses di kehidupan yang akan datang atau di akhirat. Sang Buddha menjelaskan bahwa tentang manfaat melakukan atau menjalankan moralitas atau sila
Di dalam agama Buddha kita setiap minggu itu diingatkan, diajak untuk mengulang kembali moralitas atau sila yang harus dilatih setiap saat oleh umat Buddha. Sila yang pertama kita sebagai umat Buddha untuk melatih diri berpantang tidak membunuh, tidak menganiaya makhluk hidup. Kenapa kita tidak boleh membunuh, menganiaya makhluk hidup? Karena semua makhluk hidup mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan kesinambungan. Kalau sampai kita bunuh, alangkah menderitanya makhluk hidup itu. Maka sebagai pelajaran dari membunuh itu, maka disarankan ada pelajaran fangsen, ya, fangsen melepas makhluk hidup. Tidak semua orang bisa melakukan fangsen. Setiap kita ketemu makhluk hidup, ikan atau lele di pasar atau dimanapun, kita berpikir untuk mengambil kehidupannya, untuk menikmatinya. Namun hendaknya umat Buddha berpikir, seandainya ada makhluk-makhluk yang kesulitan di pasar, kita berpikir untuk melepas agar mereka bisa berkembang biak dan bisa hidup dengan bebas. Maka moralitas ini pun akan membawa manfaat dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Orang yang tidak pernah menganiaya, menyakiti makhluk hidup, kehidupan saat ini akan mempunyai jasmani yang sehat. Kemudian juga akan berumur panjang. Dalam kelahiran yang akan datang pun juga akan menikmati kesehatan yang baik, yang prima. Kemudian yang kedua, yaitu tidak berpikir untuk mengambil hak milik orang lain, tidak mencuri, ya. Itu juga harus dilatih dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghargai hak milik orang lain, tidak main serobot saja. Kemudian yang ketiga, kita melatih diri menjalankan kesucian, tidak mengganggu pasangan yang lain, tidak berzina, merugikan pihak lain. Kemudian yang keempat, kita tidak memfitnah, mencuri, berdusta. Yang kelima adalah tidak makan dan minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran dan menimbulkan ketagihan. Tentunya akan mengambil manfaat kita mempunyai fisik yang jauh lebih sehat daripada kita suka minum minuman keras maupun obat-obatan yang terlarang. Moralitas yang dijalankan oleh seseorang, tidak mencuri, tidak membunuh, itu akan mengakibatkan yang pertama Sang Buddha menjelaskan, dalam kehidupan saat ini orang ini mudah untuk memperoleh kekayaan, mudah untuk memperoleh kesejahteraan karena hidupnya dipercaya oleh orang. Kemudian manfaat yang kedua, namanya akan populer, akan terkenal, dipandang kita sebagai orang yang mempunyai moralitas yang tinggi. Kemudian orang yang menjalankan moral juga di saat menghadapi detik-detik kematian, saat-saat kematian, kita pun dengan mati dengan tenang karena tidak membawa beban karma-karma buruk yang pernah kita lakukan. Kemudian berikutnya manfaatnya, setelah kehidupan ini kita akan terlahir di alam surga. Alam surga yang didapatkan oleh seseorang bukan merupakan hadiah semata-mata dari pihak lain, bukan merupakan ganjaran yang semata-mata atau diberikan cuma-cuma kepada dewa maupun kepada makhluk-makhluk yang lain, namun sebuah sebab dan akibat yang kita kumpulkan, yang kita latih dalam kehidupan saat ini. Sudah menjadi keinginan dan harapan setiap orang hidup di dunia sejahtera, kalau mati masuk surga. Agama apapun akan mengajarkan seperti itu. Pada kesempatan saat ini kita bersama-sama mendoakan almarhum, sekiranya bekal kebajikan yang dimiliki masih kurang, kita bantu dengan doa-doa ini, dan kita mohonkan kepada Buddha Amitabha. Di dalam janji prasetanya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga, mendoakan almarhum benar-benar segera menjadi kenyataan. Di samping kita mendoakan, juga keluarga telah melengkapi beberapa sarana-sarana sesuai dengan tradisi, yang semua itu juga mengandung sebuah doa, sebuah harapan.
Di sebelah peti jenazah ada rumah-rumahan. Karena kita masih berpikir dan berharap yang meninggal di alam sana mempunyai tempat tinggal yang layak, maka dibawakan rumah-rumahan. Kemudian di depan peti kita juga melihat ada bermacam-macam makanan-makanan, agar di alam sana pun tidak kekurangan makanan-makanan. Kebajikan-kebajikan atau bakti dengan sarana dan prasarana yang diberikan yang hidup kepada yang mati itu akan mengkondisikan arwah beliau mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang diciptakan sendiri itulah yang akan mendukungnya, mendorongnya untuk terlahir di surga bahagia. Semoga dengan doa beberapa hari yang kita lakukan ini, Buddha Amitabha benar-benar segera menepati janjinya untuk menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, melepaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian saudara dan famili juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Pada mulanya memang sedih untuk berpisah untuk selamanya. Orang yang sudah dekat dengan kita puluhan tahun, tidak gampang, tidak mudah. Namun melalui proses waktu, semoga keluarga segera merelakannya, mengikhlaskannya. Sadu, sadu, sadu.